Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam semua ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wassalamu alaihi wa alihi majmain semua ila arwahi suwazihi wa uladihi wa ahli baitihi wa juriyati ajmain. Wa ila arwahi sadatina ashabi rasulillahi ajmain wa tabi'in wa tabi'in lahum bisanin ila yaumiddin. Sumaila arwahil aimatil arba'atil mustahidina muqallidin fid din wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin wasaditis sufiyatil muhaqqiqin wa jami'il awliya'i was syuhada'i waslin wa jami'il masaihina wal muallimina wa asatizina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal khus wa ila ruhi sahibil fadilah wal karamah al hajj anang ramli ibn hadab qadir abdullah masis ma'adu budiyah khususan ila ruhai jalalah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Macet musimnya karena mau turun. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri dan sahabat sekalian, mari kita terlebih dahulu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sudah banyak nikmat yang kita terima yang Allah curahkan selalu kepada kita. Untuk hari ini saja mulai bangun subuh tadi kita bisa bangun kembali menghirup menikmati suasana subuh yang sejuk ya. Kemudian kita juga bisa melakukan aktivitas mandi, toharoh, bersuci, sholat, beribadah. Kemudian mungkin ada yang bersiap untuk sekolah, sarapan, kawa makan pagi, bisa minum, apalagi bisa berangkat ke sekolah, ke pondok untuk belajar. Dan sekarang kita berada di aula ini. Ini nikmat yang besar. Jangan dianggap ini nikmat kecil, ini besar sekali buat kita. Ya. Nikmat yang luar biasa. Oleh sebab itu, atas nikmat ini semua wajib hukumnya kita mensyukurinya. Minimal kita menyadari, mengakui ini dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam juga tak lupa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, kerabat dan sahabat serta pengikut beliau min yaumina hadza ila yaumil jaza. Dengan kita menjadi umat Rasulullah SAW, kita berada
di alam yang dipenuhi dengan petunjuk hidayah. Maka kesempatan kita untuk menghaturkan terima kasih kepada baginda Rasulullah SAW di antaranya adalah dengan selalu bersolawat. Di antaranya kita selalu membaca selawat. Wabil khusus di hari yang mulia ini, hari yang sangat baik ini, yaitu hari Jumat, kita diperintahkan, disunnahkan untuk banyak membaca selawat. Salawat kita di hari Jumat ini akan dihantarkan, disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh sebab itu jangan lupa untuk berselawat. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Kita masuk ke surah yang ke-7, yaitu surah Al-A'raf. Al-A'raf. Kalau bahasa kita, Al-A'raf ini pagar, tembok, pembatas. Itu pengertiannya. Sur saja, pagar. Apa itu pagar? Karena nanti di hari kiamat, setelah ditiupkannya sangkakala pada tiupan kedua, semua bangkit dan dilakukanlah pengadilan. Ya, di mana orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang membawa amal kebaikannya, maka mereka dimasukkan ke surga. Tapi ada orang-orang yang membawa amal keburukannya, yang datang dengan kemaksiatannya, maka mereka ditempatkan di neraka. Tapi ada suatu hari itu nanti ada orang-orang yang berada di atas Al-A'raf. Nah, di atas pagar. Disebutkan bahwa Imam Mujahid menyebutkan Al-A'raf itu adalah hijabun bainal jannah wan nar. Ya. Bahwa A'raf itu adalah dinding yang membatasi, yang berada di antara surga dan neraka. Dia adalah surun, pagar. Ya, pagar. Nah, di atas sana ada orang yang menempatinya nih. Siapa itu? Dalam satu riwayat mereka adalah orang-orang yang punya amal kebaikan dan amal keburukannya sama, seimbang. Karena amal kebaikan dan keburukan nanti ditimbang. Yang jelas baiknya itu ke surga. Yang jelas nyata ya kejahatannya lebih banyak, maka dia akan ke neraka. Tapi ada orang-orang yang seimbang, ya. Nah, inilah orang-orang yang nanti berada di neraka. Ketika itu mereka memandang, hanya bisa memandang. Ada satu menyatakan mereka memandang ke surga atau penduduk surga, dan satu ketika dia memandang ke neraka, melihat bagaimana menderitanya orang yang ada di neraka dari tembok itu. Ketika melihat ke surga, maka mereka sangat berhasrat, sangat ingin sekali menempati surga. Nah, itulah. Itu Al-A'raf. Surah ini makiyah. Nah, makiyah. Apa makiyah? Turunnya di periode Mekah. Illa was'alhum anil qaryah. Tanyalah tentang was'alhum. Tanya mereka tentang Al-Qaryah, kampung. Ini tentang penduduk yang
maksiat kepada Allah, kada mau mematuhi ya pada perintah Allah tentang larangan atau tentang perintah untuk mensucikan hari Sabtu, ini kaum Bani Israel atau orang yang maksiat kepada Allah. Nah, itu ada ayat nanti di 163. Nah, itu kada masuk kepada makiyah. Tidak masuk kepada surah makiyah sebenarnya. Jadi di dalam surah Al-A'raf itu ada beberapa ayat. Berapa ada as-samanu 8 atau 5 ayat yang kada masuk kepada makiyah. Artinya lawannya ya daripada makiyah. Itu menurut pendapat ulama. Mi'atani wa khamsun wa ausitun. Ausitu mi'atani wa khamsu ausitu ayatin. Jumlah ayat dari surah Al-A'raf ini ada yang mengatakan mi'atani, apa artinya? 205 dan atau. Jadi intinya ada perbedaan jumlah. Ada yang mengatakan 205, ada yang mengatakan 206 ayat jumlah. Itu tentang jumlah ayat dari surah Al-A'raf. Jadi dia makiyah. Alif lam mim sod. Alif lam mim sod. Itu. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Nah, jadi mufassir apa aja kita menyerahkan atau menyampaikan kepada kita bahwa menyangkut alif lam mim sod itu tafsirnya Allah aja yang tahu. Ya, Allah saja yang tahu. Karena itu kan huruf-huruf. Nah, jadi ujasidin Allahu a'lamu. Dia mufassir. Allah lebih tahu bimuradihi dengan yang dikehendaki dari alif lam mim sod itu apa? Tuhan aja yang tahu. Nah, artinya di sini ya. Ini ayat ini satu ayat ini. Ini kita kada kau menggali, kada kau memahaminya. Iyalah. Nah, ini kayak mau. Atau yang dikehendaki Allah. Ini termasuk ayat-ayat tasabihat kita. Nang kada jelas. Walaupun ada juga yang menyingkapnya, ya, bahwa alif lam mim sod itu kan huruf hijaiyah. Ya. Nah, artinya apa? Bahwa Al-Qur'an ini terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Nah, itu tuh ada yang menyingkap seperti itu. Nah, tetapi jelasnya Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Allah lebih mengetahui dengan yang demikian. Nah, mulai alif lam mim kemarin. Alif lam ro ya lah. Nah, sama Allahu a'lamu bimuradihi. Hadza ini kitabun unzila ilaika. Kitab yang diturunkan, maksudnya ini kitab dibuat di sini hajat dulunya. Dia mufassir, ini kitab unzila ilaika yang diturunkan kepadamu. Yalah. Apa di sini maksudnya Al-Qur'an? Ilaika kepadamu. Mu siapa situ? Hitobun lin nabi, hitobnya kepada nabi. Apa hitob itu yang sasaran pembicaraannya, arah pembicaraannya kepada nabi. Karena pakai ilaika. Hitob, makhitob ya kita. Menjadikan lawan bicara. Siapa lawan bicara? Allah Ta'ala. Yaitu sasarannya. Fala yakum fi sadrika harajum. Fala yakum fi sadrika harajum. Maka janganlah ada fi sadrika di dalam dada haraj. Dayyikun kesempitan.
Kharaj itu kesempitan. Ya. Minhu daripadanya. Antuballighahu bahwa minhu itu kan daripada karena nya min itu kan maknanya bisa karena antuballighahu bahwa engkau menyampaikannya makhafata antukadzdzaba bahwa engkau menyampaikannya nya apa tuh nya kitab ya minhu kitab dari kitab tadi menyampaikannya ya karena takut didustakan antukadzdzaba didustakan. Jadi ujar Allah kepada Nabi SAW, kitab ini ya diturunkan lawan kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi, kepada engkau wahai Muhammad. Jangan ada rasa berat, jangan ada rasa sempit di dada ya. Karena kitab ini untuk disampaikan kepada siapa? Kepada siapa? Pada umat Nabi Muhammad, yaitu manusia sekalian manusia. Kenapa? Makhafatan tukadzdzaba. Karena takut makhafah, karena takut didusta. Kita nyampaikan berita ya lah. Berita biasa aja itu. Kalau berita itu kita sampaikan, satu tantangan kita kalau didustakan orang. Padahal berita ini benar. Nah ini artinya apa? Kalau kita lihat Allah menghibur nih, mendukung. Jangan takutan. Jangan ada rasa sempit, jangan ada sempit untuk menyampaikan Al-Quran. Walaupun kena didusta. Nah, jadi kalau kebenaran itu disampaikan, ya, karena menyampaikan ini kan tablik itu tugas baginda Rasulullah SAW. Seorang Rasul itu punya tugas yaitu tablik, menyampaikan. Jadi Nabi Muhammad itu seorang utusan yang punya beban di antaranya tablik, yaitu menyampaikan. Menyampaikan apa? Pesan-pesan, misi yang datang dari Allah SWT. Berupa apa? Wahyu. Berupa Al-Quran. Litunjira bihi, untuk engkau beri peringatan. Muta'allikun, ini kata tunjira. Litunjira ini muta'alliknya berhubungan kepada kata bi anzala atau bi unzila, dengan kata unzila. Jadi unzila diturunkan kitab itu gunanya apa? Ta'alluq ke situ. Ya, ada hubungannya. Apa? Lil inzar. Diturunkan untuk diberikan, disampaikan sebagai peringatan, memberikan peringatan. Lil injar, ay lil injar. Nah, jadi ta'alluqnya ke sana. Kaitannya. Bihi bil kitab, dengan kitab itu. Jadi Rasulullah ini menjalankan tugas luar biasa. Ya, luar biasa. Tugas beban yang berat. Jadi kalau seseorang yang diberi tugas itu bukan hanya diberi tugas kan, mesti disokong, apa? Disokong, didukung. Jika misalnya jadi pimpinan, lalu meminta anak buah untuk dikirim, tolong kamu jenguk di kampung ini, misalnya jadi bupati misalnya. Kayak nanti tahun 2000 berapa, 2050 ada yang jadi bupati. Diutus, lihat Pak, kejadian di kampung yang telah tertimpa musibah banjir. Nah, ini disokong. Kayak apa caranya? Tentu diberikan biaya perjalanan. Apalagi
Mungkin disuruh bawa bantuan. Disuruh lagi apa? Bawa pasukan. Pasukan apa itu? Penyelamat misalnya. Pasukan apa yang membawa bahan sembako. Disokong. Amun disuruh aja nyenguk. Tapi kada dijulungi biayanya. Kada disiapkan biayanya. Kawalah. Wah, mesti minta biaya. Nah, ya Allah. Itu. Ini utusan dari mana? Ada tuh biayanya. Kita contoh ringan aja. Kalau ada lomba, kalau utusan itu dari sekolah, mesti harus disiapkan biayanya. Pas biayanya kada, paksa bercari. Iyalah. Iyalah lah, paksa baca. Ya, mungkin mana? Mungkin dari para santri kah yang berkenan memberi. Iyalah, karena kada ada biayanya bisa. Itu ada sokongan. Nah, Rasulullah SAW juga diberi dukungan. Dukungan apa? Minimal dulu dukungan Allah. Apa hiburnya? Janji Allah. Ya, janji Allah. Yalah. Apalagi pembelaan Allah. Nah, dibela sendiri. Dijaga, diselamatkan, dipelihara. Itu dukungan. Wa zikra dan zikra. Tazkiratan sebagai peringatan. Mengingatkan. Ya, lil mukminin bagi orang yang beriman. Ya. Jadi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam samping memberi peringatan, inzar, ya, juga memberikan peringatan kepada orang yang beriman. Yang kada beriman diberi peringatan. Apa itu? Bahwa mereka yang tidak mempedulikan dakwah Nabi, kada mengikuti Nabi, tentu akan celaka. Mereka berada dalam kerugian dan berakhir di neraka. Bagi orang yang beriman tentu juga diberikan peringatan, tazkir, supaya mereka tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lil mu'minin. Bihi dengannya. Dengan kitab-kitab. Kullahum katakan kepada mereka. Nah, wahyu itu. Artinya apa? Nabi mendapatkan petunjuk cara berpender. Penderannya kayak apa? Seorang gubernur misalnya mengutus bawahannya, Jasidin tulang ke sana, ke pantai. Sana ada bencana alam. Karena ke pidato sampaikan kayak ini nah kata-katanya. Nah, diolah kayak itu. Ya. Kullahum katakan ya Tuhan kepada mereka. Ini kata-kata mufasir ya. Kata-kata mufasir. Artinya di situ kullahum. Jadi hitupnya masih kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata-katanya? Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Nah, ikutilah oleh kalian ma unzila ilaikum, apa yang diturunkan kepada kamu, pada kalian. Min rabbikum, dari Tuhan kalian. Ay Al-Quran. Nah, disuruh mengikuti Al-Quran. Ya, disuruh mengikuti Al-Quran. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Kalimatnya panjang. Yalah, turuti apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Padahal maksudnya di situ Al-Quran. Nah, yalah. Ini tafsirnya. Tafsir Al-Quran. Nah, jadi perintah untuk mengikuti Al-Quran itu ada. Al-Quran sebagai ikutan kita. Inilah pedoman hidup. Kalau bahasanya apa? Istilahnya way of life. Jalan hidup. Itu.
ikuti. Al-Quran sebagai petunjuk. Al-Quran imami, ya. Wal Quranu imam. Al-Quran itu imam. Apa imam? Pimpinan. Berarti kita pengikutnya. Orang yang mengikuti. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti, tattakhidhu, jangan kau menjadikan, kalian menjadikan, min dunihi, dari selainnya, ay Allah, maksudnya selainnya Allah. Ya. Ay ghairihi, atau maksudnya selain Allah. Jangan kalian mengikuti, jangan kalian menjadikan selain Allah itu aulia, wali-wali. Jamak kalau aulia itu apa? Wali itu ini penolong. Penolong di sini maksud. Nah, jangan kau jadikan selain Allah itu sebagai penolong. Tuti'unahum, kalian mematuhi mereka. Mematuhi nang selain Allah. Fi maksiatihi ta'ala, dalam berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan la ta'ata li maksiatil khaliq, fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada pencipta. Nah, jadi kalau disuruh seorang pimpinan, seseorang yang menjadi atasan kita misalnya, atau misalnya saja disuruh oleh kuitan kita, itu mesti taat karena pendekatan. Tapi satu, jangan mentaati perintah untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, di sini kita dilarang menjadikan, ya, selain Allah sebagai penolong kita. Kalau minta bantu tuh boleh aja secara manusiawi. Tapi intinya kita secara akidah, tentunya hakikatnya bahwa kita itu meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi penolong-penolong nak jelas, ya, tidak dibenarkan. Minta tolong kepada apa ya, gunung, penghuni gunung, penghuni pohon, iyalah. Apalagi orang-orang yang tidak beriman dijadikan penolong, jangan. Itu bisa menyesatkan, bisa menyesatkan dan membawa kita kepada kekufuran, musyrik. Oleh sebab itu pintalah, ya, pertolongan, pintalah bantuan kepada Allah. Jadikan Allah saja yang menolong. Qalilan ma tadzakkarun. Ya. Sedikit sekali. Ma tadzakkarun. Ya. Apa? Ya, ma tadzakkarun. Yang mereka jadikan peringatan. Bitta'i wal ya'i. Jadi ma yazakkarun atau ma tadzakkarun. Nah, itu bil ya'i, bitta'i wal ya'i. Bitta'i tadzakkarun, bil ya'i yazakkarun. Maksudnya apa? Tattaizuna. Apa artinya? Menjadikan nasihat. Nah, jadi sedikit sekali, ya, mereka bisa mengambil pelajaran. Dari apa? Dari Al-Quran. Dari ayat-ayat Allah. Sedikit sekali mereka bisa mengambil nasihat, mengambil petunjuk dari Al-Quran. Wafihi, dan padanya apa tuh? Pada kata tazakkarun. Idghamut ta
fil asli. Nah, ini bicara sorof nih. Ini kalau di sorof di kata tasrif nih bahasan idgham. Idgham. Apa idgham tuh? Apa idgham artinya? Memasukkan. Idkholus syai'i bis syai'i. Memasukkan sesuatu kepada sesuatu tuh idgham ngarannya. Ndak idgham lah aja. Ndak masukkan lah. Nah, itu maksudnya. Misalnya duit dimasukkan ke kantong. Itu idgham. Nah, itu secara bahasa apa? Ya lah. Jangan macam-macam. Idgham. Nah, masukkan sesuatu. Nah, ini maksudnya memasukkan huruf. Karena ini menyangkut tata bahasa. Ini kalau sorof itu kan membicarakan tentang bentuk kata. Nah, mutta fil asli. Memasukkan ta pada asalnya. Fizal dalam zal, huruf zal. Asal katakan zakaro. Ya lah. Ya lah. Lalu kalau kita tambah huruf jadi sulasi mazid, yalah tazakkara ya tazakkaru. Nah, tazakkara ya tazakkaru. Kalau kalian berarti tatazakkaru. Yalah tah tatazakkaru. Tatazakkarun kalian. Tatazakkarun. Nah, dua kalau taknya tah dua tatazakkarun. Yalah. Nah, tak bila tak bertemu zal itu yalah ya tatazakkarun itu dimatikan atau diganti dulu dengan huruf zal. Jadi tatazakkarun tazakkarun. Tazakkarun. Karena tar yang kedua diganti dengan zal. Huruf zal bertemu berbaris keduanya ijat tamaani harfani jeng mutaharikani. Bilanya dua huruf itu sama bertemu dan keduanya berbaris, maka diidgham. Wajib idgham. Apa wajib idgham itu? Dimasukkan. Kayak apa caranya? Ya, subkadif jadil ula. Dimatikan jal yang pertama. Nah, jadi tazazakkarun diganti dimatikan yang pertama karena ada huruf yang berbaris kedua, dua huruf yang sama berbaris itu satu-satunya harus mati. Lalu tazakkarun karena zalnya betate dua, satu mati yang pertama, lalu itulah zal yang kedua berbaris, maka itu diidgham. Jadi nang tak tadi jadi ja, tak jadi ja, itu dimasukkan ke dalam zal. Nah, fil asli pada asal. Fil aslinya pada asal katanya. Nah, ini bicara sorof. Idgham itu bahasa. Sampailah ke situ. Harusnya tuh sudah tuh mulai kelas 11 sampai kelas 12 tuh. Yalah, sudah mahir tuh. Tazakkarun. Jadi artinya Pak, tafsir Jalalain ini kada hanya membahas tafsir tapi membahas sorofnya. Nah. Qalilam ma tazakkarun. Asalnya qalilam ma tatazakkarun. Tatazakkarun. Lalu dimasukkan tak ke dalam zal. Ada prosesnya tadi. Ya kan? Jadi kita proses cara mengolahnya menjadi tazakkarun. Nah, nang baku nang mana? Ada kata-kata baku ngaran. Baku itu nang sudah ya kita benar secara ilmu sorof. Baku sudah. Yalah. Belum apa namanya masak sudah baku. Sudah bisa dipakai. Ya, digunakan dengan benar. Kalau misalnya kita selam tambahi kata ibuhan meselam. Meselam itu belum baku lagi. Mestinya diluluhakan selamnya menjadi nyelam, menyelam. Nah, itu baku sudah. Nah, dengarannya tuh. Tapi itu bahasa Indonesia
bahasa yang berimbuhan. Metulis, ada kata tulis, metulis. Nah, kata mana tuh, mari kita metulis. Itu kada baku ngarannya bapender. Ya lah, kada baku ngarannya. Nang bakunya kayak apa? Menulis. Nah, itu sudah baku. Kenapa masih salah lagi menulis? Harus diluluhkan aja kita. T-nya itu menjadi N. Menulis. Nah, itu baku. Jadi kata bakunya apa? Menulis, bukan metulis. Nah, kayak itu juga kata bakunya tazakkarun apa? Tatazakkarun asalnya atau tazazakkarun. Ya. Maka nang bakunya matazakkarun. Habis. Wa fi qira'atin bisukuniha. Kurun. Nah, qalilan ma tazkurun. Nah, boleh. Sukunuz za. Ya lah, tazkurun. Wa ma zaidah li ta'kidil killah. Dan ma itu adalah tambahan untuk menguatkan kata kolil tadi sedikit. Jadi sangat sedikit berarti karena dia takkid menguatkan. Bujuran nah sedikit benar. Itu maksudnya. Qalilam ma. Jadi zaidah di situ, ma itu tambahan. Ya, kalau tambahan. Apa fungsinya? Litakidil killah. Untuk menguatkan kata sedikit tadi. Jadi intinya kalau kuat benar sedikit itu apa? Sedikit benar. Ah, itu dah. Kalau bahasa baca, ya. Jadi kalau bahasa Indonesia sedikit sekali. Yalah. Atau sungguh sangat sedikit. Nah, itu saja sungguh buat karena dia litakid. Al-kilah. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'im. Wa kam khobariyah, kamnya khobariyah. Kam itu huruf apa? Huruf istifham. Nah, kata tanya ada tulis istifham, alat bertanya. Apa maknanya? Kalau istifham berapa? Jadi ini bertanya kan? Ada. Ujar mufassir khobariyah ini berita. Ya, berita. Nah, itu jadi kata tanya berarti insai. Kalau bertanya itu dalam balaghah disebut insa. Kalimat insa. Apa artinya kalimat insa? Kalimat yang kadang mengandung benar salah. Tapi karena di sini kam ini bukan istifham, maksudnya tafsirnya oleh mufassir disebut khobariyah. Kam di sini khobariyah. Berarti kalimat berita. Walaupun menggunakan kata tanya, tapi maksudnya memberitahu. Nah, maksudnya memberi tahu karena dia khobariyah. Maf'ul dia. Min qaryatin dari desa, dari kampung. Qaryah itu desa kita nyebutnya. Ma qaryatu aja. Atau min ayyi qaryah ikam min ayyi qaryah. Jita. Dari desa mana ikam datang. Nah, ya lah. Min qaryah itu desa kampung. Kampung. Ya. Berapa banyak dari kampung? Urida maksudnya dan dimaksud itu adalah ahluha penduduknya. Nah, dia bukan kampungnya. Jadi ngarannya ini majas mursal. Dalam balaghah. Ya, mun dianut panjangi kayak itu sebelum menafsir mufassir ini sudah memahami balaghahnya. Makanya lalu sidin padahkan di sini aja sidin uja mufassir kada yang dimaksud kampungnya, tapi urida ahluha yang dimaksudkan adalah penduduknya. Ya. Jadi menyebut kampung tapi yang dimaksud orangnya. Nah, ini majas kan. Kalau makna hakiki kalau berapa banyak kampung? Makna hakikinya berarti berapa banyak desa-desa. Tapi bukan itu. Maknanya adalah penduduknya. Nah, kami binasakan. Telah kami binasakan akan dia, akan kampung tadi. Tapi ini maksudnya adalah penduduk. Nang binasa itu penduduknya. Aradna ihlaqaha.
kami menginginkan membinasakannya. Nah, jadi banyak sekali jadi sama aja. Banyak sudah kampung yang kami binasakan. Nah, itu maksudnya khobariyahnya. Kalau pertanyaannya berapa banyak kampung yang telah kami binasakan? Nah, itu kalau itu tanya begitu. Tapi jadi kalimatnya adalah khobari. Yalah. Nah, berapa kali sudah dipadahi? Jangan meloncat pagar. Nah, gitu lah. Misalnya yalah. Santri-santri ini berapa kali sudah dihabari dipadahi jangan meloncat pagar kalau mau keluar masuk. Yalah. Artinya apa ya? Sering sudah dipadahi. Bukan masalah bertanya berapa kalinya. Wah, rasanya guru ya kadang-kadang 10 ke 20 kali. Itu kata jawabannya 10 kali kata 20. Maksudnya sering beritanya, sering sudah. Ya kata kalimatnya sering sudah. Berapa kali dipadahi jangan meletakkan atau memarkir kendaraannya di keluar komplek. Ternyata banyak lah. Nah, artinya kan sering sudah dipadahi. Nah, jadi bertanya tapi khobariyah. Berapa banyak tadi penduduk kampung yang kami binasakan? Ayat kami kehendaki, kami ingin membinasakannya. Faja'aha ba'suna, maka datanglah akan penduduk kampung tadi, maksudnya kepada penduduk tadi, ba'suna azabuna, ajab kami. Nah, ya, ba'suna itu jamu pasir, ajab. Musibah yang dihantarkan ke kampung itu. Apa musibahnya? Macam-macam. Gunung meletus, apalagi banjir, apalagi longsor, apalagi gempa. Banyak lah. Nah, membinasakan daratan, kebakaran, yalah, binasakan dialog. Nah, apalagi wabah penyakit, yalah, apalagi sambat aja, nang memanjabkan kematian, kelaparan, panen gagal kalau kelaparan. Bayatan lailan. Oh, bayatan datangnya tadi ajab kami bayatan pada malam hari. Bayatan. Bata itu kan menginap, kalau menginap itu biasanya malam. Bayatan. Lailan. Bata ya itu ya, mapit. Tinggal pada malam hari. Baitun itu kan rumah. Itu apa ya, tempat kita berdiam. Kalau apabila tuh rata-rata banyak malam, siang keluar dari rumah. Bayatan lailan. Auhum qailun, atau mereka itu qailun. Yalah. Apa tuh? Atau mereka sedang qailun. Qailun itu naimun, guring. Bizzahirah, di tengah hari. Ya, guring di tengah hari. Qailun. Naimun ya, tidur tengah hari. Ya, guring paling nyaman tuh, paling bagus tuh guring tengah hari itu. Nang sebelum zuhur tuh. Jam 11, jam 12 nyaman banget guring. Karena segar tuh kena waktunya bangun pas sembahyang zuhur nyaman. Itu namanya lalu disebut wal qailulah aja. Nah, dan qailulah. Maksudnya apa? Guring tengah hari tadi. Atau istirahat. Lalu disebut qailulah itu apa maksudnya? Istirahatun. Istirahatu nisbin nahar. Istirahat tengah hari. Wa illam yakun ma'aha naumun, sekalipun kada guring. Wa illam, dan sekalipun yakun tidak ada ma'aha bersamanya, ya bersama istirahat tadi, naumun guring. Nah, jadi itu disebut qailulah. Jadi qailulah itu istirahat. Kalau dilihat. Tapi apabila istirahatnya tengah
Nah, itu bagus. Makanya abah-abah kita lihat ya. Sidin, tulak, bisukan, kepumaan. Buliknya sebelum tengah hari. Jam-jam 11 sudah. Kenapa bah? Pian bulik bah. Lucut nang aja sudah. Kenapa bah? Mataharinya panas-panas aja. Girang belakang aja. Ya lah. Nah, istirahat tuh balik tasnya. Naik ke rumah. Ketang di kebun. Istirahat. Nah, ada nang teguring, ada nang istirahat aja. Wa ilm yakun ma'hanau. Apa? Gusto kailul lah. Nah, ajab Allah Ta'ala itu di dua waktu, malam dan siang. Artinya apa? Kapan saja bisa datang. Hendak siang, malam, bisa saja datang. Ya. Aja maksudnya nang tadi paja'aha ba'suna bayatan auhum qailun tadi. Maksudnya datangnya ajab Allah Ta'ala itu malam atau mereka dalam keadaan beristirahat di siang hari, baik guring atau kada guring, itu marrotan ja'aha lailan. Ya Allah, datang sekali, satu kali, satu kesempatan mendatanginya ajab maksudnya kepada penduduk tadi, ialah kepada kampung tadi, lailan, malam hari. Wa marratan naharan, dan sekali suatu saat bisa datang pada siang. Banyak kalau kita dengar berita, yalah. Bisa lah dengar berita bahwa gempa malam. Bisa. Yalah. Bisa lah kita dengar berita banjir siang. Bisa. Yalah. Kebakaran malam bisa. Siang bisa juga. Nah, tadi kita ada aksi peduli untuk saudari kita ya, yang tertimpa musibah kebakaran. Alhamdulillah kita sampaikan terima kasih kepada Sanzi dan Setiwati, yalah, yang sudah berbagi, yalah, peduli. Yang penting itu aksi peduli, kepedulian itu penting. Nah, itu nang dicari. Nang kada mau peduli itu nang alih. Kurang gotong royong, ya bukan. Nah, yalah. Kurang begawian gotong royong beberasi, inya keluar. Ngeng berkendaraan. Yalah, 4 lalu aja. Kawan kelaham. Ujar pengasuh bahari itu makan tulang kawan. Kenapa makan tulang kawan? Kawan noyuhnya. Inya kelaham beraneh. Nah, yalah. Makan tulang kawan. Jangan sampai kompak aja bekerja. Nah, apalagi kita ini beberapa hari lagi akan haul kerjasama kita supaya meringankan apa berat sama dipikul, ya, ringan sama dijinjing. Gitu kalau lah. Berat sama dipikul, berat kita pikul bersama. Ringan sama dijinjing. Jinjing itu kayak jinjing. Jinjing itu di bawah. Bila di bawah aja mah anak tuh ringan. Bila pikul itu di mana anak pikul? Di sini. Karena nah, ketika kita bersama-sama memikul nang barat, ringan jadinya. Ketika nang ringan kita jinjing sama-sama, makin ringan. Nah, itu pepatah luar biasa. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Maka kerjasamalah dalam segala sesuatu. Ya, pekerjaan yang berat akan kita selesaikan dengan mudah kalau kita kerjakan sama-sama. Beban yang berat akan menjadi ringan bebannya kalau kita kerjakan, kita lakukan, kita atasi bersama-sama. Maka bergotong royong, bekerja sama itu sebuah kegiatan yang terpuji untuk saling meringankan. Melalui apa? Berbagai macam kegiatan. Di antaranya adalah saling peduli. Jangan kada peduli dengan orang lain. Kepedulian kita akan membawa kemudahan bagi orang lain. Kepedulian kita akan memberikan pahala yang besar buat kita, ya, di akhirat kelak. Jadi oleh sebab itu
pedulilah atas kesusahan teman kita, tetangga kita, keluarga kita. Jangan tidak peduli. Minimal di rumah tangga. Ya, harus peduli. Jangan kada peduli. Ini kuitan begawi, mama bemasak, nang anak kada peduli. Luar biasa tuh. Ya, padahal sudah gonol, sudah besar. Harusnya kepedulian ada. Kalau mama basuhannya banyak, basuhikan. Kalau mama masakannya banyak, dibantu memasak. Kalau cuciannya banyak, tolong cucikan baju seorang barang. Ini amunnya seberatan dijulung lawan mama, bah, belum lagi mama tua, umur 40, belum lagi. Padahal umur selawi aja, kelihatan sudah umur 50. Rengkot awak sidin. Kenapa? Gara-gara nang di rumah kada peduli. Mestinya harus peduli. Kuitan apa na laki-laki pulang begawi. Yalah, awak anak-anak kena potongnya besar. Tang kada peduli, selamat sudah. Rengkot abahnya. Yalah. Nah, teler. Tapi kalau ada yang peduli dari anaknya, itu minimal dulu belajar dari situ. Yalah, belajar dari situ. Kepedulian penting. Belajar dari situ. Ada abah, bapak sidin, misalnya kebun, tolongi kebun. Nanam apakah? Pisang. Yalah, nanam apa lagi? Bani kepumaan. Umpat nahi libur atau sore hari ya abah aku sore hari basar nakai abah anak kepumaan apa meneradak. Nah, tahu juga meneradak. Ringan ilmu juga itu pengetahuan cara meneradak. Yalah, ini musim meneradak nih bulan 10. Lihat aja kuitan kita. Lihatlah. Buhuma lah kuitan. Banyak ada buhuma kah? Mesti buhuma ya lah. Apalagi kuitan beberasi di rumah. Karena peduli, bantu kuitan. Bapak sih dia. Buang sampah, mencangkul di rumah, memberasihi. Itu tuh peduli. Ini kada peduli, kuitan letak, catok. Yalah. Ada jangan dengar. Padahal hati betagur aja sudah. Apa pegawinya? Tapi apa? Gimbal tuntung lagi aja. Gimbal tuntung. Pas selamat tam. Belum lagi apa hanya sehari teler sudah. Yalah. Nah itu kepedulian. Peduli itu penting. Jangan hendak apa asing-asing. Karena kita ini perlu sekali bantuan orang. Wah, banyak sudah. Pamakana dakwahum ijahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Maka tidak adalah dakwahum qauluhum. Perkataan mereka, keluhan. Karena orang yang tadi ditimpa musibah itu mesti karena bapender. Nah, penderannya apa? Orang yang tertimpa musibah, tertimpa bencana alam, apalagi bentuknya ajab. Yalah. Kan yang kita terima itu ada bentuknya ajab. Ada yang sebagai peringatan lalu musibah. Yalah, yang kadang menyamani kita. Yalah. Tapi karena kesalahan kita bisa saja di antara kita di rumah atau di rumah aja. Kalau ada bencana musibah di rumah itu hati-hati. Kalau di antara kita dalam keluarga itu kita kadang mau peduli asal kada hakon berbuat taat. Nah, ada nang kada sembahyang. Ya Allah lah. Nah, pada disuruh sembahyang sudah misalnya. Nah, turun ajab apa? Tangan kada berduit dia. Ya lah. Nah, bahaya kita. Bahaya. Nah, ketika turun musibah bisa saja bentuknya ajab karena kesalahan kita. Nah,
Apa kata-kata? Maka nadawahum, maka tidak adalah perkataan mereka itu. Izja'ahum, ketika saat datang akan mereka itu baksuna ajab kami, illa kecuali. Apa kata mereka? Anqalu, bahwa mereka berkata, inna kunna zolimin. Dasa bujur pang kami ini. Dasa bujur mungkin ini kami ini di. Nah ya kalau hanya menyesal. Kenapa? Karena kau lagi mengelak dari bencana, dari musibah, dari tiap inna kunna zolimin. Sekalinya kami juanang berbuat zalim. Palanas alannal lajina, sampai di situ saja. Wallahu a'lam. Sudah taunjur, sudah batis. Ya lah, taunjur, sudah batis. Ya lah. Jadi kalau panat itu, kalau panat tuh Nabi Rasulullah SAW ada cara duduknya ke panat kalau depan. Tapi ini duduk kurpaso. Duduk kurpaso itu lintuhut ditegakkan, rapatkan ke perut. Nah, jadi kayak itu. Ini paha nih kalau terus. Nah, itu bisa tuh kurpaso. Tapi kalau kan, nah ya kayak itu. Tapi jangan pun dipagut. Duduk kurpaso. Demikian barangkali apa buat kita semua. Apa? Jadikanlah Al-Quran ikutan kita. Jadikan Al-Quran pedoman hidup kita. Janganlah Al-Quran hanya sekedar hiasan, ya, yang diletakkan di dalam lemari. Tapi jadikan Al-Quran sebagai bacaan. Dengan membaca kita akan mengerti, akan mendapatkan mau'idah, nasihat, pelajaran dari ayat-ayat Allah. Ketika kita dapat pelajaran, ketika kita dapat mau'idah, maka di sanalah nanti sebagai modal kita dalam menjalani kehidupan ini. Ya, untuk modal kita meraih kenikmatan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, pedulilah kepada orang lain. Ya, jangan sampai kada peduli. Karena kepedulian kita itu akan membawa keberuntungan buat kita. Ya. Demikian barangkali pertemuan kita. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan udah iya kan nasta'in asyhadu mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana tabi ma zata wa taba'na rasulullah qadna ma sahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rahamna bil Qur'an. Na imama wa nura wa dawara. Allahumma dzakirna min nusina wa adilna minhum jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa tarafana waj'alhu lana hujjatan ya bala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian pertemuan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.